Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, inilah belanjaan saya untuk minggu ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya udah bongkar tadi. Saya akan sebutkan satu persatu berapa harganya ya teman-teman. Ikutin terus, jangan di skip-skip. Nah ini yang pertama ya teman-teman, ada sawi putih, ada juga gambas. Tadi ini saya beli satu tempat ya teman-teman ya, satu tempat. Terus ini ada juga labu siam 2 biji. Nah terus ada juga wortel 2 biji juga teman-teman, dua-dua saja ya teman-teman ya. Ini keseluruhannya ada 18.000 teman-teman. Terus saya juga tadi beli sayur katu ya teman-teman ya, katu atau katuk apa itu namanya saya juga nggak tahu ya teman-teman kalau teman-teman nyebutnya. Yang jelas nih kalau orang sini nyebutnya sayur katu ya teman-teman. Sayur katu itu harganya 5.000 ya teman-teman ya, 5.000. Terus tadi juga ada saya beli jengkol. Nah nih lang jengkol ya teman-teman, lang jengkol. Terus lang jengkol itu 8.000. Dan tadi saya juga beli timun 3 ini 6.000. Nah karena 1 kilonya 10.000 ya teman-teman, jadi saya beli 3 biji aja dengan harga 6.000. Dan saya tadi juga beli cabai merah keriting lagi teman-teman. Yang penting kita stok aja dulu ya teman-teman ya, karena kan bakalan lebaran Idul Adha, jadi nanti cabai itu pasti naik teman-teman. Karena kan banyak yang ini ya teman-teman ya, yang jualan daging besok ya. Jadi besok banyak dapat kurban, pastinya cabai akan mahal lagi ya teman-teman. Itu harganya 35.000 teman-teman, 1 kilonya, tapi saya minta 10.000 aja karena untuk tambah-tambahan stok saya yang masih ada. Dan ini cabai hijau, saya lupa lagi nanyanya berapa 1 kilo ya teman-teman. Jadi ini bukan 1 kilo tapi ini 5.000 saja. Lumayan ya teman-teman ya, bisa untuk 2 kali masak. Dan saya tadi juga beli ini teman-teman, ayam ini satu ekornya nggak saya tanyain tadi ya teman-teman, tapi saya sekarang kan beli ayam dari perut ke atas ya teman-teman ya. Jadi ini harganya tadi 20.000, dapat sayapnya juga, dadanya gitu ya teman-teman ya, ini 20.000. Dan saya tak lupa juga beli ikan ini teman-teman, karena ikan ini rasanya kayak ikan teri ya teman-teman ya. Daripada kita beli ikan teri yang asin, mending kita beli yang ini ya teman-teman. Dia nggak perlu kita buang isi perutnya teman-teman, jadi kita langsung aja cuci, terus marinasi dan langsung digoreng ya teman-teman ya. Ini tadi saya beli 15.000, lumayan ya teman-teman, banyak juga. Terus tadi ada juga teman-teman saya beli ikan tongkol apa ikan sarai apa itu namanya saya juga lupa ya teman-teman. Kalau teman-teman nyebutnya ikan apa nih teman-teman? Kalau di sini ikan sarai nih teman-teman, serai Padang gitu ya teman-teman ya. Nah ini tadi harganya 30.000 teman-teman, hanya beberapa ekor. Saya lihat teman-teman itu kayak Bunda Ami Soleha itu kayaknya banyak ya ikannya seperti ini ya teman-teman ya. Terus saya lihat kayaknya murah sekali, ada 15.000, tapi saya nggak pernah lagi dapat yang 15.000 kalau untuk ikan ini ya teman-teman ya. Biasanya ikan yang seperti ini tuh murah sebenarnya teman-teman, biasanya ini ya teman-teman ya. Tapi sekarang itu udah mulai mahal teman-teman, saya nggak tahu sih, mungkin di tempat saya aja atau gimana ya teman-teman. Belanjaan saya kali ini tuh lumayan juga ya teman-teman ya. Nah ini saya beli kerupuk juga tadi, kerupuknya ini ada rasa pedas-pedasnya gitu. Ini harganya 10.000. Dan tadi malam ya teman-teman, ada orang yang posting di Facebook, orang dekat sini lah ya, terus jual petai ya teman-teman, baru diambil katanya dari pohon. Jadi semalam itu walaupun hujan kita kejar juga beli ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini kemarin saya dapatnya harganya mahal dengan harga 15.000. Alhamdulillah malam tadi hanya dapat 12.000 ya teman-teman ya. Waktu itu ada sih yang 11.000 tapi besar-besar kali ya teman-teman. Nah ini ada isi 5, terus ini 5 juga ya teman-teman. Satu ikatnya ini harganya 12.000 dan ini 12.000. Jadi tadi malam kita beli ini dengan harga 24.000 karena nggak ada kembalian 1.000. Jadi suami saya kasih aja 25.000, jadinya ini 2 ikat ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya masak sama ikan ini teman-teman. Nah jadi pengganti ikan teri ya teman-teman ya, lumayan ya. Karena suami saya suka sekali sama ikan ini teman-teman. Dan tadi kita juga beli pepaya teman-teman, karena saya pengen ini jadi cemilan ya teman-teman, jadi cemilan saya karena saya kan penderita asam lambung. Saya lihat banyak sih yang posting katanya cemilan yang bagus buat penderita asam lambung itu ya pepaya juga ya teman-teman ya. Terus saya kan tensinya agak tinggi, jadi ada juga yang nyarani makan timun ya teman-teman, timun dengan kulit-kulitnya aja gitu katanya ya teman-teman, untuk menuruni tensi ya teman-teman. Jadi ini pepaya ini 10.000 teman-teman.
Tadi saya barengan belinya sama kerupuk ya. Terus ada lagi teman-teman, ini buat anak-anak. Anak-anak itu suka sekali ya teman-teman sama ini kalau ini bubur kacang ini bubur jagung ya teman-teman, ini buat Kak Berli, dan ini buat adik Saka bubur kacang hijau. Padahal kemarin udah bikin ya teman-teman ya, mak saya itu panen kacang hijau di depan rumah. Terus beli apa namanya itu, ubi ya teman-teman, ubi rambat. Terus udah dimasak kemarin sama kacang hijaunya. Tapi karena udah habis jadi anak saya pingin beli lagi gitu ya teman-teman. Ini 10.000 dua ya teman-teman. Jadi teman-teman, alhamdulillah belanjaan kita kali ini keseluruhan ya teman-teman, seluruhnya ini harganya 172.000 lagi ya teman-teman ya, sama kayak minggu kemarin kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini nanti bisa jadi stok kurang lebih 1 mingguan ya teman-teman. Sekarang lanjut, saya mau food prep dulu ya teman-teman ya. Jadi ini ikan akan saya bersihkan, baru saya nanti masukkan ke dalam kulkas. Jangan di skip-skip ya teman-teman, nonton video saya sampai habis. Nah ini kita lihat kan, stok kita masih banyak ya teman-teman ya. Nah jadi nanti ini yang mau kita masak dulu ya teman-teman. Kalau untuk stok yang ini, nanti ini kita pisahkan ya teman-teman ya. Pisahkan maksudnya ini yang udah dipakai, ini yang belum dipakai gitu ya teman-teman. Jadi kita pisahkan dulu. Ini yang stok yang kemarin ya teman-teman ya. Ini masih ada yang busuk ternyata di bawahnya. Jadi saya mau pisahkan dulu. Nanti ini jadi yang kita masak ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita pisahkan yang agak busukan gini ya teman-teman ya. Nah, saya itu sebenarnya malas sebenarnya stok cabai ya teman-teman ya. Ya seperti inilah ya teman-teman ya, ada yang busuk gitu ya. Walaupun busuknya itu nggak seberapa sih ya teman-teman. Saya ini sambil makan ya teman-teman ya, sambil makan nasi karena udah kelaparan ya teman-teman pagi-pagi ini. Saya harus sarapan gitu. Nah ini kita pinggirkan yang ini. Ini ternyata ada airnya. Nah, udah ya teman-teman, ini stok buat berapa hari lah ya. Nah ada busuk, nanti kita tanam aja yang busuk itu, biar nanti kita bisa ambil hasilnya ya. Karena mak saya itu juga hobi nanam-nanam teman-teman. Ini ada yang bagus-bagus, kita letakkan kembali ke sini. Bagi dong teman-teman caranya supaya cabai kita ini awet tanpa dimasukkan ke dalam freezer. Katanya ada yang bilang masukkan ke dalam freezer. Terus freezer, kalau freezer kayak saya itu kan kecil ya teman-teman, nggak mungkin dimasukkan ke dalam freezer. Nanti ikan saya kemana letaknya ya teman-teman. Nah ini yang udah lembut-lembut ya teman-teman. Jadi ini kita masak nanti. Lanjut kita kupas ya teman-teman. Ini kita buang tangkainya, bukan kita kupas. Katanya sih cabai curup ya teman-teman. Kalau orang sini lebih suka sama cabai curup karena cabai curup itu nggak pedas ya teman-teman ya. Kalau cabai padang itu pedas teman-teman. Apalagi cabai kerinci ya teman-teman ya. Kalau di sini itu ada 3 cabai. Cabai kerinci, cabai padang, dan cabai curup. Kalau cabai curup ini nggak pedas teman-teman. Nah ini luar biasa panjangnya. Cabainya panjang-panjang ya teman-teman. Emang merah keriting ya teman-teman ya. Cabai panjang-panjang seperti ini, padahal kita nanamnya dengan bibit cabai yang panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau dia udah tumbuh di halaman kita, kalau kita nanam bibitnya nggak akan sepanjang ini ya teman-teman. Saya kan sering itu nanam ini bibitnya ini ya teman-teman, cabai yang udah busuk-busuk gitu saya tanam. Padahal bibitnya itu ya panjang-panjang seperti ini, tapi kalau kita yang nanam pasti pendek ya teman-teman. Pasti ujung-ujungnya nanti pendeknya seperti ini, nggak panjang-panjang hasilnya. Kok bisa gitu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Saya untuk ketikin tangkai yang merah, sekarang yang hijau lagi ya teman-teman. Teman-teman semua lagi pada ngapain nih saat nonton video saya? Apakah sama habis belanja, terus lagi lagi food prep, atau lagi aktivitas yang lain sambil dengari suara saya? Saya hari ini nggak dubbing ya teman-teman, karena saya pengen coba video dengan suara yang asli ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya dubbing itu suara asli saya juga ya teman-teman. Tapi maksud saya itu asli langsung saya yang ini ya teman-teman. Saya yang ngomong langsung saat saya food prep atau habis belanja gini ya teman-teman, habis bongkar-bongkar belanjaan. Kok bisa sama ya teman-teman hasil belanjaan sekarang dengan hasil belanja kemarin? Kemarin itu sebenarnya
172.000 itu terus tambah jajanan anak-anak juga ya teman-teman. Jadi nggak saya hitung, tapi sebenarnya berlebih ya 172.000 kemarin, karena kemarin itu ada belanja minyak juga ya teman-teman. Kalau sekarang nggak belanja minyak, tapi jajanan anak-anak lagi yang nambah ya teman-teman. Nah udah selesai untuk cabai hijaunya. Nah sekarang giliran ikannya lagi ya teman-teman. Nah ini lanjut, kita mau bersihkan ikannya dulu teman-teman. Ini kita letakkan di sini aja. Nah itu tadi saya menukar, tapi ternyata cabenya lengket. Bersihkan dulu isi perut ikannya teman-teman. Ini saya lihat kemarin itu teman-teman, videonya Bunda Ami. Dia kan sering belanja ya, belanja Senin dan Jumat ya Bunda Ami ya. Itu saya lihat kayaknya ikan yang seperti ini banyak, terus harganya 15.000 ya teman-teman. Kalau dulu, zaman dulu ya teman-teman, saya kalau belanja itu ada 3 tahun belakangan ini ya teman-teman, itu harga ikan ini kadang dapat 10 ekor, harganya 15.000 teman-teman. 5 ekor, apa itu 10 ekor ya teman-teman. Kalau sekarang ini hanya berapa ekor nih ya teman-teman ya. Mahal sekali teman-teman, 1 kilonya 60.000. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 ekor teman-teman, nggak sampai 10 ekor. 8 ekor ini harganya 30.000. Kalau Bunda Ami itu saya lihat ikan-ikan seperti ini kan serai namanya teman-teman, tapi serai Padang. Ada serai biasa itu, entah serai apa namanya satu itu ya teman-teman, itu bukan serai Padang. Itu kurang suka orang-orang ya teman-teman orang sini. Kalau ini kalau digoreng nggak begitu tegang ya teman-teman, nggak begitu keras. Jadi mereka senang ikan serai Padang. Ini 30.000 ya teman-teman ya. Kita lanjut cuci dulu ya. Nah ini kita cuci dulu teman-teman untuk perikanannya. Ya. Saya takut lagi nanti ada komentar. Jadi saya siapkan dulu mangkok ya teman-teman ya. Ikannya itu begitu kotor ya teman-teman, dalamnya itu nggak begitu banyak darahnya, tapi tulangnya itu banyak kalau yang ini ya teman-teman. Sudah selesai untuk ikan yang ini, nanti kita cuci lagi ulang ya teman-teman. Lanjut, kita mau beresin ayam dulu. Nah ayam biasanya 1 kilonya itu 30.000 biasanya teman-teman. Ada sih masanya 1 kilonya itu hanya 28.000 ada ya teman-teman. Jadi ini saya tadi beli yang dari kupas saja kulitnya. Saya malas nunggu-nunggu lagi ya teman-teman, karena sekarang kan yang makan ikan yang makan ayam ini hanya saya dan anak-anak. Suami saya nggak makan ayam. Nggak tahu, katanya nggak boleh ya, ada yang nyaranin jangan makan ayam potong katanya teman-teman, karena tangan suami saya itu kan kayak ada apa namanya itu bengkak-bengkak gitu ya teman-teman. Di sininya pokoknya banyak di tangannya itu. Jadi ya hindari yang berlemak seperti ini teman-teman. Semoga aja nanti itu walaupun nggak hilang ya teman-teman, semoga aja nggak numbuh lagi gitu ya teman-teman. Dulu sempat juga tumbuh 1 pertama ya teman-teman, waktu kita baru nikah. Itu numbuh 1 itu suami saya langsung operasi. Selesai operasi itu langsung ini ya teman-teman, tumbuh banyak teman-teman. Makanya sekarang nggak mau lagi dia untuk operasi lagi ya teman-teman. Mungkin nggak tahu lah nanti ya kalau udah sakit baru. Tapi itu nggak sakit katanya teman-teman, karena nggak dioperasi. Nah buang aja lemaknya itu. Nah, banyak sekali ya teman-teman untuk lemak-lemaknya, kulit-kulitnya nih teman-teman. Anak-anak itu kadang kalau lihat sepupunya makan ayam, dia pengen ya teman-teman. Padahal sekarang itu kita udah mencoba untuk makan ikan aja terus ya teman-teman. Terus mengurangi ikan asin teman-teman. Nah ayam ini ada 7 8 potong. Selesai. Nah udah selesai teman-teman, tinggal beresin ikan ini lagi ya. Ikan ini mau saya masak hari ini, jadi nggak saya masukin nanti ke dalam freezer. Ini kita goreng garing-garing ya teman-teman ya. Nah. Saya kadang suka parno ya teman-teman kalau lihat ikan itu, terus padahal itu isi perutnya ya. Saya kadang lihat postingan di FB itu, mereka bilang ada cacing ada apa ya teman-teman ya, cumi-cumi. Ini nggak saya bersihkan untuk perutnya ya teman-teman ya, karena ikan ini kalau digoreng garing-garing wah enak banget teman-teman. Nggak ingat lagi kita lihat teman-teman yang nggak ada kotor gitu ya teman-teman, perutnya itu kotor pun nggak seperti tai ikan gitu ya teman-teman. Nah oke, lanjut kita marinasi. Nah ini udah saya siapin untuk bumbu marinasinya. Saya ambil sedikit aja ya teman-teman, untuk marinasi ayamnya biar meresap ya teman-teman. Nah kalau teman-teman kan marinasinya pakai bumbu instan ya teman-teman, kalau saya enggak. Nah kita masukkan ke tumbar. Bisa dicoba nih teman-teman ya, marinasi seperti yang saya lakukan ini, rasanya itu wangi, terus pokoknya baunya wangi, rasanya enak ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba ya di rumah. Nggak bakalan nyesel teman-teman kalau nyobain bumbu yang saya cobain ini. Nah kita kasih micin sedikit ya teman-teman.
Coba deh, pasti nanti teman-teman ketagihan marinasi ikan ataupun ayamnya seperti ini. Pakai bawang putih, pakai garam, pakai ketumbar, dan pakai micin. Nah, lanjut kita marinasi ikannya lagi ya. Saya pakai tangan aja ya teman-teman, seperti ini, tangan nggak pakai sarung-sarung ya teman-teman. Yang praktis aja nih teman-teman ya, karena kan buat konsumsi satu keluarga saya sendiri aja, nggak pakai konsumsi sama orang lain nggak ya teman-teman. Jadi inilah cara kita marinasi. Lupa dimasukkan ke ketumbar, dijamin endul teman-teman. Kalau kita menggorengnya berasa ini ya teman-teman ya, garamnya, gurihnya gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja teman-teman, syarat aja gitu ya. Kalau yang pengen coba silakan, kalau yang nggak mau coba mungkin anggap ini apa gitu ya. Kadang banyak yang remeh ya teman-teman kalau netizen itu. Nah, selesai, lanjut saya mau marinasi ikan ini lagi ya teman-teman, karena ini mau digoreng langsung. Jadi kita hanya ini ikan ini enak banget teman-teman. Nanti saya lihatkan teman-teman itu suka goreng ikan nggak di baladoin gitu ya teman-teman ya. Ini lebih enak kalau saya dimarinasi, masukkan kulkas sebentar sekitar 20 atau 25 menit ya teman-teman, biar dia ngeresap bumbunya. Terus baru kita lanjut gorengin gitu ya teman-teman, rasanya itu mantul. Nah, udah selesai. Oke.